Halo Sobat Hoaxproof. Bersama kami Mawar dan Melati. Hari ini kita akan bahas berita hoax nggak jelas yang baru-baru ini muncul. Dari cerita-cerita yang gak masuk akal sampai konspirasi-konspirasi yang bikin kepala penasaran. Berita-berita ini sempat viral di sosial media. Ya, siapa tahu para viewers juga pernah ketipu berita-berita yang kayak gini ya. Jadi, welcome to the Tipu-Tipu series. Yuk kita bongkar satu-satu. Oke, kalau gitu kita mulai dari kenalan dulu kali ya. Nama kamu siapa? Nama aku Mawar. Aku Melati. Salam kenal. Enggak guys, bukan begitu. Jadi kita ini mau perkenalkan kita itu dari organisasi mana dan tujuan kita di sini ngapain. Kita tuh dari 3 organisasi. Yang pertama tuh dari TFC atau Taiwan Fact Check Center. Dia tuh organisasi yang nyediain layanan buat ngecek fakta untuk berita-berita hoax yang beredar di Taiwan. Ada juga yang buat berita Indo. Kita juga ada Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Mirip Taiwan Fact Check Center, tapi versi untuk berita Indonesia. Wah, keren. Satu lagi nih kita juga ada Trans Asia Sisters Association atau TASAT. Organisasi wanita migran yang udah menikah dan bikin banyak pelatihan untuk ngembangin bakat imigran-imigran di Taiwan. Wah, ini luar biasa banget sih ya. Kan kita ke luar negeri memang tujuannya buat nambah-nambah pengetahuan dan skills ya. Memang kayak butuh banget sih pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Ngomong-ngomong nih, tujuan kita hari ini tuh apa sih? Kita tuh mau ngasih sumber informasi dan mengedukasi tentang cara berhati-hati dan pandai waktu menggunakan media dan teknologi. Wah, berat ya kayaknya ya. Kalau gitu sebelum mulai yang berat-berat, kita mulai dari gosip-gosip dikit dulu kali ya. Pernah gak sih dengar kayak berita-berita yang gak jelas gitu loh? Yang kayak suka nyebar-nyebar di grup WA. Oh ya, kalian kalau yang dari Taiwan ini pernah minuman bubble tea yang dari tapioka? Iya. Hitam bulat-bulat itu katanya tai kambing. Hah? Gimana? Ada di Facebook yang ngomong kalau itu tuh sebenarnya minuman tai kambing. Ya ampun, itu jadi kayak ada videonya gitu. Apa gimana? Foto, tapi ya itu udah jelas kan ya tapioka. Apalagi yang udah pada di Taiwan nih kan udah ngeliat lah. Teksturnya beda sama tai kambing. Enggak. Aku punya pertanyaan. Ini satu yang bikin siapa dan dia kenapa gitu? Imajinasinya kenapa sampai bisa kayak gitu? Apa ya sebenarnya mungkin buat segelintir orang kayak gini tuh lucu kali ya. Tapi ada aja yang percaya loh ya. Aduh. Yang buat nyebar-nyebar di grup WA. Kalian hati-hati nih kalau minum ini tuh sebenarnya isinya tai kambing, padahal ya itu tapioka. Aduh, bener-bener lah aneh. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Kemarin tuh ada post yang katanya kalau makan mie barengan sama coklat itu bisa langsung meninggal. Itu gimana konsepnya ya? Jadi adonan apa gimana? Post yang ini bawa nama mantan Menteri Perikanan dan Kelautan gitu katanya. Aduh. Ada seorang wanita meninggal mendadak dengan kelima panca inderanya keluar darah. Bentar. Ini tuh kedengeran familiar ya. Dulu aku juga pernah denger yang serupa. Tapi makannya makan udang sama minum jus jeruk. Terus kenapa tuh? Sama. Berdarah juga, meninggal juga. Klise banget, kayak beneran banyak banget gitu loh yang serupa. Bahkan itu bukan dokter gitu loh yang ngomong. Kita gak tahu itu siapa yang ngomong. Kita gak tahu siapa yang itu bikin tulisan. Tiba-tiba aja gitu beredar gitu ya. Iya, aduh gak jelas banget deh pokoknya. Terus kan tadi kita udah ngomongin yang gak jelas ya. Sebenarnya tuh banyak banget yang kasus-kasus yang serius gitu di... Banyak, apalagi buat orang Indonesia yang di Taiwan. Misal ada yang ngehack atau phishing lewat post di sosial media. Ya gimana? Modusnya seperti apa? Melati pernah dengar nggak ya tentang kirim undangan, abis itu ada APK? Oh APK. Iya itu tuh yang nggak kenal tiba-tiba kirim undangan nikah kan? Iya, ini undangannya dicek dulu nih, dibuka dulu ya. Hah ini siapa? Kok nggak kenal gitu? Iya dicek aja dulu filenya dibuka. Tapi file belakangnya APK. Nah kalau misalnya dibuka itu file handphonenya langsung kena hack. Jadi itu nanti virusnya, data-data kita bisa langsung hackernya ambil. Misal data pribadi
nomor bank, nomor akun bank, Iya. bisa dapat semua PIN. Wah, serem banget sih. Terus ada lagi nggak sih ini loh, apa yang kasus-kasus buaya darat gak sih? Ya pokoknya sekarang ini tuh banyak yang kena ini. Gimana? Ditipu sama pacar. Gimana tuh? Udah dideketin awal-awal, ajak kenalan, udah ngobrol lama-lama, udah deket, dimintain duit. Ini tuh biasa ini kali ya, apa yang mau berjuang dari nol gitu kan, mau Iya. bantuin gitu ya, mau bantuin pacarnya. Dan kebanyakan kayaknya yang kena kayak gini cewek kali ya, lebih lugu soalnya. Iya. Heeh. Dan mumpung pekerja migran terkenal dapat duitnya banyak gitu. Nah udah tuh jadi inceran. Wah iya bener sih. Wah iya, intinya pokoknya teman-teman di sini gak boleh dan jangan sampai jatuh ke lubang buaya ya. Hati-hati lubang buaya. Iya. Oke, terus ada satu lagi yang kayak sering banget juga sih ini terjadi. Apa Iya. ya? Heeh. Ini nih yang serius nih buat kalian yang lagi cari kerjaan, dicek dulu itu post dari mana. Jangan langsung percaya. Kenapa? Ini kerjanya begini, gajinya gede, kerjaannya nggak gitu berat gitu. Heeh. Dapat benefitnya banyak. Heeh. Terus biasanya diminta kirimin duit dulu ya. Iya, ada biaya registrasinya. Ya. Heeh. Iya, terus kalau enggak biasa ini sih nawarinnya kerja part time sih. Heeh. Tapi kayak ya cuma yang sebar akun pribadi di Facebook group gitu lowongannya. Hati-hati kalau misalnya mereka langsung minta duit gitu pokoknya. Terus ada juga yang visa kerja. Iya, itu ulah-ulah agen-agen gadungan lah ya. Mereka agen-agen PMI, mereka bilang ya mereka sudah sering antar PMI untuk kerja di luar negeri dan ternyata sampai di luar negeri dibikininnya bukan visa kerja. Jadi sampai luar negeri mereka kaburan, guys. Terus kan kita udah bahas nih banyak banget penipuannya. Gimana sih cara kita tahu itu tuh nipu apa enggak gitu loh? Biasanya tuh tulisannya yang nggak profesional. Misalnya gimana? Misal ada typo-typo gitu, abis itu ada yang tata bahasanya kurang profesional. Oh yang biasa kayak mawar M-nya gede, R belakangnya gede lagi gitu ya. Terus kalau Iya. enggak data dirinya salah, kalau enggak ya bikin broadcastan yang kayak bahasanya enggak inilah bukan bahasa profesional, dia bahasanya terlalu informal mungkin ya. Terus ada lagi dari website ada yang mencurigakan. Oh, jadi yang kayak ada bla 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 titik bla 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 baru titik.com gitu ya. Iya, itu Oh. yang kayak gitu. Harus diteliti lagi, Iya, dilihat-lihat. karena sebenarnya gini teman-teman, kalau .com itu kan situsnya lebih mahal ya. Jadi sebenarnya tidak semudah itu untuk dimanfaatkan sama penipu. Kalau misalnya yang ada bla 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 titik .com itu tuh dia biasanya itu berupa blog gratis gitu lah ya. Jadi kayak orang gampang banget memanfaatkan itu buat keinginan mereka gitu. Hati-hati lah ya. Terus kalau misalnya dikirimin file mencurigakan yang kayak tadi ya, APK ya, undangan atau apapun itu yang filenya nggak jelas, tolong mending jangan dibuka aja. Terus ada satu lagi nih ciri-cirinya, bukan dari sumber yang resmi. Iya, kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya ini tuh paling susah terdeteksi ya, soalnya kan kalaupun dia bukan sumber resmi itu misalnya akun pribadi ya. Tapi kan sekarang banyak sekali akun-akun palsu yang ngomongnya resmi gitu, ternyata akunnya palsu. Dan kayak gitu sangat sulit sekali untuk dideteksi gitu. Cuma biasa ada aja kejanggalan yang di akunnya gitu. Bisa aja fotonya blur atau mungkin namanya PT Sahabat Indonesia tapi username-nya itu @mawar siapa gitu kan. Maksudnya namanya itu perusahaan tapi username-nya nama pribadi, kan aneh kan. Ya suka ada aja sih yang kayak gitu, cuma ya yang nggak ada ciri-ciri juga banyak ya. Intinya hati-hati aja sih dari pemilihan bahasa, dari mereka menyebarkan informasi apa. Kalau bisa jangan langsung percayalah gitu. Terus kan tadi kita udah bahas nih yang mencurigakan itu seperti apa. Cara ngeceknya gimana ya? Dari website Mavindo, turnbackhoax.id. Hoaxnya pakai X apa KS nih? Pakai X. Oh pakai X ya. Jadi kalau misalnya ada terima berita gitu dari grup WA gitu, terus ngelihat keywordnya bla 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 gitu. Nah keywordnya diambil, abis itu kita ke websitenya, abis itu kita langsung cari dan langsung muncul nanti beritanya. Yang bener tuh gimana gitu. Jadi langsung kelihatan ini tuh berita asli apa palsu, dan kalau misalnya palsu sebenarnya itu gimana gitu.
Oke. Dan nggak cuma website doang. Mereka tuh juga ada chatbotnya. Chatbot apa sih? Dari Mavindo itu namanya Kalimasada. Jadi chatbot ini kayak masukin keyword juga, dan mereka juga bakal ngasih sekitar 5 berita tentang berita-berita hoax terbaru sesuai dengan keyword yang kita masuk. Dan terakhir mungkin kalian lebih familiar sama ini. Ya, Google Lens. Oh, Ya, pernah dengar? pernah dong. Mbah Google siapa sih yang nggak tahu? Nah, ini tuh Google Lens kita bisa pakai buat ngecek. Misal ada berita yang pakai gambar tertentu. Nah, gambarnya itu kita bisa masukin ke Google Lens. Habis itu kita bisa lihat berita-berita lain yang pakai gambar yang sama. Kita lihat kalau misalnya dari sumber yang asli itu beritanya tuh sebenarnya kayak gimana. Berarti bakal dikasih sumbernya seperti apa? Maksudnya linknya. Habis itu kita tinggal buka dan kita bisa baca aslinya ya, gitu ya? Iya. Wah, keren banget. Terus masih ini juga nggak sih bisa buat nyari-nyari barang? Kalau misalnya ada teman kita lewat bawa barang, ih lucu banget pengen beli. Terus kayak kita bisa tinggal foto aja, terus nanti muncul tokonya nggak sih? Toko sama harganya. Brandnya apa gitu. Ya, Muncul mereknya aja apa. semua. Pokoknya Google mah serba bisa ya. Memang kayak wajib punya banget. Praktis. Ya makanya intinya dari sini adalah teknologi itu sekarang udah maju banget. Untuk penipu-penipu dan oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu menggunakannya juga gampang sekali. Makanya kita sebagai pengguna media kita juga harus bisa memiliki banyak pengetahuan dan lebih teliti lah dalam mencermati informasi yang kita konsumsi sehari-hari di HP kita. Ya, kita juga ada podcast series ini. Kita bakalan ngasih sumber buat ngecek fakta. Banyak lah pokoknya berita-berita terupdate, berita-berita seputar berita penipuan atau berita palsu di Indonesia maupun di Taiwan. Pokoknya join dulu lah ya. Nama grupnya apa sih? Komunitas Indo-Taiwan Hoaxproof Anti Tipu-Tipu. Hoaxproof itu jadi kita kebal dari serangan-serangan berita palsu. Terus berarti kita kedepannya bakal ada podcast apa lagi nih? Kita bakal bahas apa lagi nih? Kita bakalan ngundang tamu pembicara untuk bagi pengalaman tentang penipuan atau hoax yang pernah mereka lihat gitu. Ya pokoknya di sini kita ingin menjadi sumber informasi bagi teman-teman semua supaya teman-teman tetap terinformasi dengan baik dan berpengetahuan yang cukup untuk berkomunikasi dengan baik di media sosial ya. Oke, kalau gitu tetap pantengin terus podcast kita dan sosial media kita. Jangan lupa follow Facebook group kita. Terima kasih, jangan Terima bosen-bosen kasih. ya. Dadah.